Shalom, selamat pagi. Nama saya Dwi Luman Gaul dengan NIM 20035110032, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang siklus biogeokimia terkhusus siklus karbon. Siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik atau tanah dan air. Dalam daur biogeokimia, dikenal dua macam daur, diantaranya daur edafik dan daur atmosferik. Artinya, keseimbangan ekosistem tergantung pada pengulangan yang terjadi secara berputar pada unsur-unsur kimia tertentu. Unsur-unsur kimia yang dapat mengalami daur biogeokimia meliputi karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, serta fosfor. Fungsi siklus biogeokimia. Fungsi siklus biogeokimia yaitu berfungsi sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun komponen abiotik, sehingga kelangsungan hidup dapat terjaga dan berjalan dengan baik. Ragam siklus biogeokimia. 1 siklus fosfor, 2 siklus karbon, 3 siklus belerang, 4 siklus nitrogen, 5 siklus oksigen atau hidrogen. Siklus karbon. Siklus karbon adalah proses perpindahan karbon dalam berbagai proses dari suatu tempat ke tempat lain. Atau dapat juga diartikan sebagai daur biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Karbon memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan di muka bumi. Karbon merupakan salah satu unsur penting di bumi dan termasuk dalam 4 unsur terbanyak di semesta. Sumber penghasil karbon. Karbon dihasilkan dari proses respirasi makhluk hidup serta dekomposisi organisme yang telah mati. Pada proses respirasi yang dilakukan oleh makhluk hidup, akan menghasilkan senyawa karbon dioksida atau CO2. Selain itu, asap dari hasil pembakaran bahan bakar kendaraan juga mengandung karbon. Fungsi karbon. Yang pertama yaitu sebagai penyusun dari intan dan grafit. Dapat juga digunakan sebagai perhiasan. Yang kedua, bahan dasar pembuatan berbagai macam logam, contohnya baja dan besi. Yang ketiga, sebagai obat-obatan dalam bidang kesehatan, contohnya arang aktif atau activated charcoal untuk mengatasi gangguan pencernaan. Yang keempat, bisa digunakan sebagai bahan bakar, contohnya bensin, pertalite, pertamax, dan sebagainya. Yang kelima, bisa menyerap racun dan bau. Karbon dapat digunakan sebagai filter ataupun pendetoks racun. Yang keenam, berperan dalam proses fotosintesis. Karbon merupakan salah satu unsur penting dalam proses fotosintesis. Sekian hasil presentasi dari saya. Terima kasih.